Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyatakan, an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah al-Ghifari wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah, Abu Dzar Jundub bin Junadah al-Ghifari, atau lebih dikenal dengan Abu Dzar al-Ghifari. Di situ Jundub bisa dibaca tiga, bisa dibaca Jundub, bisa dibaca Jandub, dan bisa dibaca Jindub. Jadi bisa tiga harokat di harfu jimnya itu. Ya, bisa Jundub, bisa Jandub, bisa Jindub. Bin Junadah al-Ghifari dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhai keduanya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Ya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah kejelekan dengan melakukan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasan. Status hadis ini adalah hadis yang hasan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada tiga fakroh, ya, ada tiga kalimat. Mungkin malam hari ini kita bahas satu kalimat dulu, yaitu ittaqillaha haitsu ma kunta. Sisanya insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini punya sababul wurud, punya sebab datangnya hadis. Kalau ayat namanya sababun nuzul, kalau hadis namanya sababul wurud, sebab datangnya hadis. Kalau ayat asbabun nuzul atau sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Jadi dulu sahabat Abu Dzar al-Ghifari ini masuk Islam, kemudian beliau ini sangat ingin dan sangat bersemangat untuk menemani Rasulullah SAW di Mekah. Sangat ingin untuk membersamai Nabi di Mekah setelah masuk Islam. Tapi Rasulullah SAW ternyata memiliki pandangan lain. Pandangan lain, kamu tidak usah menemani aku di Mekah, karena di Mekah ini berat. Awal-awal Islam itu cobaannya dan rintangannya sangat berat sekali. Dari orang-orang musyrikin jahiliyah waktu itu, ancaman ataupun siksaan, bahkan sampai mau dibunuh. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mengkhawatirkan sahabat Abu Dzar yang ingin tinggal di Mekah untuk menemani Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah setelah Abu Dzar masuk Islam ini, beliau malah menasihatkan Abu Dzar untuk kembali ke kaumnya, balik pulang saja. Ya, beliau mengatakan kepada sahabat Abu Dzar, ilhaq bi qaumika rajaan ayanfa'ahumullahu bik. Kamu balik ke Mekah saja, balik ke kampungmu. Kamu kembali ke kampungmu saja, yang semoga Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan manfaat kaummu dengan perantara kamu. Nah, ini nasihat Rasulullah SAW kepada sahabat siapa? Abu Dzar al-Ghifari. Ya, disuruh balik ke kaumnya saja, tidak usah menemani aku di Mekah, karena sepertinya Mu'adz atau Abu Dzar ini tidak akan kuat, tidak akan mampu, layak dir, karena beratnya awal-awal Islam, ya. Jadi kita ini sekarang bersyukur keislaman kita di zaman ini tuh bisa dikatakan sangat mudah, sangat enak.
hampir-hampir tidak ada rintangan. Tidak seperti awal-awal Islam, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW itu menyebarkan Islam sampai mendapatkan berbagai macam gangguan secara fisik atau non fisik, bahkan dibunuh. Ada yang disiksa, ada yang digergaji kepalanya, ada yang dipotong kaki tangannya, ada yang dibakar di atas ditindih dengan batu besar yang panas dan sebagainya. Itu tidak terjadi sekarang. Jadi kita itu harus banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu akhirnya Abu Dzar karena dirasa tidak mampu, sudah kamu balik ke kaummu aja. Kemudian Nabi mengucapkan hadisnya ini, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Artinya kalau kamu mau jadi orang bertakwa, jadi orang yang beriman, bermanfaat, itu tidak harus di Mekah. Tidak harus di Mekah mendampingi aku, tapi dimanapun kamu berada, kamu bisa untuk menjadi seorang yang bertakwa, seorang yang bermanfaat. Ini sebagai sebuah pelajaran bagi kita sekalian bahwa ketakwaan, kesolihan dan kemanfaatan diri kita itu tidak harus berada di satu tempat khusus. Dimanapun, kemudian kita ini sebagai apapun, kemudian background kita itu apa, pekerjaan kita apa, status kita apa, itu kita bisa berperan menjadi orang bertakwa dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi seperti di sini, nggak harus di Mekah. Untuk jadi orang soleh, bertakwa, bermanfaat, itu tidak harus di Mekah bersama Rasul. Bahkan Nabi menasihati untuk pulang ke kampungnya, pulang ke kaumnya dan berdakwah di sana. Nah, ini pelajarannya untuk kita sekalian. Jadi berdakwah itu tidak harus jadi ustadz, harus jadi ustadz. Dan kita ini seandainya kita menjadi seorang petani, kita bisa bermanfaat dan menjadi orang yang soleh di medan kita itu. Kita guru atau kita sebagai seorang pejabat atau seorang pegawai, seorang sopir, seorang pekerja apapun, karyawan, itu kita di situ, di tempat kita masing-masing tetap bisa menjadi orang yang bermanfaat, orang yang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ada pelajaran bagi kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu memberikan pilihan kepada Abu Dzar, itu pilihan yang lebih utama. Ya, lebih utama daripada bersama Rasul. Karena dalam keterangan di situ disebutkan oleh para ulama bahwasanya fa innahu aula laka minal iqamah min Makkah. Karena ketika kamu balik ke kaummu, itu lebih utama daripada kamu tinggal di Mekah, mukim di Mekah bersama Nabi. Padahal Mekah itu termasuk negeri yang diberkahi. Negeri terbaik itu Mekah dan Madinah, maka namanya Haramain. Ya, Baladul Haramain, dua negeri yang dimuliakan itu kan Mekah dengan apa? Madinah. Mekah karena ada Ka'bah, Madinah karena ada Nabi. Makanya jadi Baladul Haramain, negeri yang dimuliakan, diberkahi karena dua itu. Sebab Mekah itu ada Ka'bah, kalau di Madinah ada apa? Ada Nabi. Adanya Nabi ini hayyan wa mayitan. Maksudnya Madinah itu seandainya tidak ada Nabi nggak ada harganya. Sama dengan Solo. Ya, selevel Solo saja, selevel kota kita kalau tidak ada Nabi. Termasuk Mekah itu seandainya tidak ada Ka'bah ya sama dengan daerah kita. Tapi karena ada Ka'bah di Mekah dan ada Nabi di Madinah, Nabi di sini keberadaannya baik semasa masih hidup ataupun sudah wafat. Ya, itu Madinah dan Masjid Nabawi seandainya tidak ada Rasul itu nggak ada kelebihan juga. Tapi karena ada manusia termulia ini hidup dan mati, baik dalam masih hidup dan sudah wafat, Madinah itu jadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita umroh, kita haji itu kan
ada syariat kita ziarah makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadisnya, siapa yang menziarahi makamku seolah-olah dia menziarahi aku ketika aku masih hidup. Ya, dan antara mimbar Nabi dan makam beliau itu ada raudhatun min riyadil jannah, ada taman dari taman-taman surga. Bahkan dalam hadisnya, manzaroni fil qabri, barang siapa menziarahi kuburku, atau manzar qabri, siapa yang menziarahi kuburku, kubur Nabi Muhammad SAW, halat lau syafaati yaumal qiyamah, maka dia akan berhak mendapatkan pertolonganku, syafaatku nanti di hari kiamat. Itu karena ada itu. Kalau nggak ada itu, Madinah sama Mekah itu nggak, ya sama seperti kota-kota lain. Nah, karena ada itu jadi luar biasa. Ya, jadi luar biasa. Alhamdulillah kita sudah pernah ke sana ya, jadi merasakan berziarah kepada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sempat menziarahi mimbar beliau. Mimbarnya bukan segini ya, mimbarnya tinggi sampai situ, sampai plafon itu, tinggi sekitar 6 meter mungkin. Ya, kemudian kita ke Raudhah, tempat namanya Raudhah, tapi saya tidak bisa sholat di situ. Yang antri luar biasa baru ke makam Rasul. Dan masya Allah ya, kita sampai bergetar ya, bergetar hati kita membayangkan manusia agung dan termulia itu, sampai kita sempat menangis. Jadi pertautan hati, padahal kita ini belum pernah melihat Rasulullah, belum pernah bertemu, tapi kita berada dekat makamnya itu merasakan getaran hati yang sangat luar biasa. Kalau bukan karena Rasulullah, kita akan menjadi binatang. Kita nggak kenal Allah, kita nggak kenal Rasul, kita nggak kenal surga neraka, kita nggak tahu hidup ini mau kemana dan mau apa. Mungkin kita nggak tahu ada surga neraka dan tidak tahu kalau ada hari kebangkitan, hidup sesudah mati. Kita mungkin akan seperti binatang karena nggak ada aturan ketika beliau tidak diutus. Kita menjadi seperti ini salah satu sebabnya karena sinten Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak mesti ya iqamah tinggal di Mekah itu menjadi satu pilihan paling pasti gitu ya, paling tidak bisa ditawar. Buktinya Abu Dzar di sini mau tinggal di Mekah aja malah nggak boleh. Ada yang lebih utama, kamu balik ke kaummu. Ngapain ke kaumnya? Abu Dzar setelah masuk Islam itu malah suruh balik ke kaumnya. Itu yang menjadi hal yang membuat pilihan Rasul itu didasari apa? Untuk kamu ke sana, ke kaummu, balik kaummu, dan memberi manfaat kepada kaummu. Itu lebih utama dari kamu pada tinggal di Mekah bersamaku. Walaupun memang Mekah itu punya kelebihan ya, tapi ini nggak berlaku mutlak. Makanya ya tidak mutlak harus di Mekah, tapi juga tidak kemudian kita meremehkan Mekah ataupun Madinah. Karena salah satu indikasi seorang husnul khatimah itu kalau bisa wafat di sana, bisa wafat di Mekah atau di Madinah. Karena nanti di akhir zaman itu dua kota ini yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal mendekati hari kiamat. Nah kemudian tadi setelah melarang untuk tinggal bersama Nabi di Mekah, Nabi mengisyaratkan Abu Dzar dengan hadisnya tadi, kamu untuk menjadi orang bertakwa dan bermanfaat, orang soleh itu tidak harus apa? Tidak harus kamu tinggal di Mekah bersamaku, tapi bisa kamu lakukan dimanapun. Jadi monggo, kita ini siapapun kita ya, misalnya kita guru atau kita petani, pedagang, buruh bangunan, karyawan, apapun kita, profesi kita itu kita bisa bermanfaat, kita bisa berdakwah. Berdakwah nggak harus ceramah, berdakwah tidak harus duduk di mimbar, tapi kita bisa melakukan kebaikan untuk diri kita dan orang lain. Ngajak orang sholat ke masjid itu sudah berdakwah. Ya, ngajak orang untuk hadir pengajian sudah berdakwah. Ngajak orang untuk kepada kebaikan, berpuasa Ramadan juga berdakwah dan seterusnya. Itu masing-masing kita. Maka Nabi Muhammad menyatakan sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain ya.
Semoga kita termasuk daripada kelompok mereka. Amin ya rabbal alamin.